Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu, teman rekan dan sahabat, selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Azhari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu dengan bagaimana kita mendalami proses latihan olah nafas kita. Ya, oke. Jadi kami dari tim olah nafas ini, di dalam saya Muhammad Azhari didampingi Salangan Kang Lutfi dan Teh Ambar, kemarin berdiskusi bagaimana sih caranya kita punya metodologi latihan yang bisa diikuti oleh teman-teman berbasis video gitu ya. Kita tahu bahwa ketika kita nonton video itu kecenderungannya kita pengen cepet gitu ya, dari satu video pengen lanjut ke video yang lain, sementara kemungkinan besar ketika proses itu kita akan kehilangan esensi dari latihannya gitu ya. Kemarin setelah kita review, kita udah punya latihan wajib, yaitu nafas perut yang sangat-sangat penting, kemudian nafas dada yang juga sangat-sangat penting. Setelah itu latihan olah nafasnya ke 8 gerakan dasar gitu ya. Nah, setelah kita review, nampaknya harus ada video ini untuk menjelaskan bagian per bagian dari 8 gerakan dasar yang kita punya gitu ya. Jadi kan gerakan dasar ini terdiri dari rangkaian dasar ini terdiri dari 8 gerakan nih. Nah, setiap gerakan ini apa sih yang jadi fokus, harusnya seperti apa, tahapannya seperti apa. Nah, ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Jadi karena ini sangat-sangat penting, saya berharap teman-teman mungkin sabar gitu ya, untuk meluangkan waktu untuk benar-benar mencoba memahami apa sih yang sebetulnya kita ingin sampaikan gitu ya. Semoga dengan begini kualitas latihan dari teman-teman akan jauh lebih melejit, jauh lebih meningkat. Apa saja yang akan kita bahas? Itu yang pertama akan kita bahas bagaimana cara membuka latihan dan menutup latihan. Karena ini bagian yang sangat-sangat penting ya, ketika kita membuka latihan itu bagaimana kita bisa membuat latihan kita itu merupakan kesinambungan dari latihan sebelumnya. Sehingga latihan kali ini tidak akan mulai dari nol, tetapi dia akan mulai dari titik terbaik latihan sebelumnya. Itu itu peran penting dari sebuah pembukaan latihan gitu ya. Terus bagaimana menutup latihan? Ketika latihan inti berjalan, teman-teman itu pasti akan merasakan energi itu akan melimpah gitu ya. Mungkin kalau analoginya mungkin meluber-luber kemana-mana gitu ya. Nah, ketika kita memproduksi energi gitu ya, mengolah energi dengan cukup besar ini, sebetulnya yang paling penting adalah seberapa banyak sih dari semua energi itu yang bisa kita fokuskan, sehingga kita bisa pakai lagi di latihan berikutnya. Nah, ini adalah bagian penting dari sebuah latihan, yaitu yang ngumpulin energi ini. Karena kalau kita kemampuan produksinya misalkan 500, yang terkumpul pada akhir terfokuskan itu hanya 5, maka 5 inilah yang akan kita jadi basis untuk latihan berikutnya. Sehingga kan sayang ya, latihan intinya sudah bagus, tapi yang terkumpul terfokuskan gitu ya, bisa dimanipulasi sama kita tuh tidak maksimal. Maka penutup latihan menjadi bagian yang sangat-sangat penting, karena dia menentukan berapa banyak sih yang bisa kita manipulasi gitu ya. Manipulasi itu bukan kesannya kayak negatif ya. Manipulasi itu yang bisa kita kendalikan gitu ya, yang bisa kita olah gitu ya. Nah, sehingga pembuka dan penutup menjadi bagian yang sangat-sangat penting. Sederhana, penting, tapi banyak dilupakan. Sehingga kita menekankan banget ke teman-teman sekalian ketika kita berlatih, hey, sabar aja dulu gitu ya. Jalani prosesnya, pembukaan kita jalanin gitu ya, inti kita geder tuh kita maksimalkan gitu ya, dan penutup jangan sampai lupa, karena penutup ini bagian yang akan menentukan sekali gitu ya. Itu bagian pertamanya, dua bagian pertama yang kita bahas, yaitu bagaimana membuka latihan dan menutup latihan. Kemudian barulah kita akan masuk ke bagaimana kita membedah setiap gerakan dari sebuah 8 rangkaian dasar gitu ya. Itu yang akan kita lakukan pada rangkaian video ini gitu ya. Ditambah dengan kita akan menyampaikan bagaimana sih tahapan ketika kita
berlatih. Kadang-kadang apa sih yang dirasain awal-awal ketika latihan dengan ketika kita sudah sering latihan itu sangat jauh berbeda biasanya, gitu ya. Kesulitan-kesulitan di awal dengan kesulitan-kesulitan di tengah maupun kesulitan-kesulitan setelah kita rajin berlatih itu berbeda. Nah, ini yang akan kita pandu gitu ya. Jadi teman-teman, harapannya yang baru banget, yang tidak punya basic olah nafas sama sekali, yang benar-benar tertarik dan mau belajar via video, bisa tahu tahapan-tahapan ini dan bisa merasakan tahapan-tahapan ini. Teman-teman, ketika kita berlatih online via aplikasi Zoom yang secara rutin kita lakukan, itu saya melihat sekali bagaimana yang berlatih secara rutin ya, kita punya grup latihan yang rutin latihan sekitar 30-40 setiap latihan online, itu berproses banget gitu ya. Awalnya mulainya seperti apa, terus berproses sampai sekarang saya sangat bisa memastikan dan bisa menyaksikan sendiri teman-teman yang berlatih ini melejit kemampuannya gitu ya. Pertanyaan di awal udah beda gitu ya. Sekarang pertanyaan udah jauh berbeda dengan pertanyaan ketika baru memulai latihan. Nah, karena proses pembelajaran berlatih ini ya, karena berlatih ini ada proses pembelajaran gitu ya, kita ada start, ada proses berjalan gitu. Kita pengen teman-teman kapanpun memulai melalui video bisa ngikutin. Makanya kita akan juga sampaikan apa sih yang harus menjadi, bukan harus ya, yang bisa menjadi patokan teman-teman dalam berlatih ketika dari mulai sampai madya lah gitu ya, madya terus mungkin masuk ke utama gitu ya, udah sering latihan gitu ya, dari awalnya maksain gitu ya, sampai akhirnya menikmati, sampai akhirnya kalau latihannya niatnya 5 menit tahu-tahu jadi 1 jam tanpa terasa, kira-kira gitu ya. Oke, itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana kita memulai sebuah latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu, teman rekan saya dan sahabat, selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Azhari. Oke, seperti kita sudah sampaikan tadi, kita akan bahas kali ini bagaimana sih kita memulai sebuah latihan gitu ya. Dengan asumsi teman-teman sudah mengerti tentang nafas perut, sudah berlatih dengan baik dengan nafas perutnya, kemudian juga sudah melatih nafas dada. Ini dua hal yang dua materi dasar, materi wajib, materi prasyarat yang wajib teman-teman kuasai sebelum kita memulai sebuah latihan gitu ya. Oke. Nah, saya ulangi ya. Fungsi dari sebuah latihan, prosesi pembuka latihan itu ada dua ya, ada dua fungsinya. Yang pertama adalah secara psikologis. Ketika kita, anggaplah teman-teman lagi jalan-jalan gitu ya, atau kemana, mau bertamu ke rumah seseorang gitu ya, atau misalkan mau masuk masjid atau tempat ibadah gitu ya. Apa sih yang kita lakukan ketika masuk ke sebuah rumah adalah kita tentunya ngetok pintu dulu ya, minta izin gitu ya. Kita nggak tiba-tiba masuk atau tiba-tiba ikut makan gitu ya. Ke masjid pun seperti itu gitu ya, sendal ditaruh gitu ya. Saya pikir siapapun yang masuk ke tempat ibadah pasti akan berusaha sebersih mungkin gitu ya. Dan ada adab-adab yang dilakukan. Nah, berlatih pun seperti itu. Berlatih itu adalah sebuah proses mental di mana kita benar-benar berfokus pada pada hal yang sedang kita lakukan, pada nafas yang sedang kita tarik. Maka ketika kita mau mulai latihan, kita perlu mengkondisikan psikis kita. Ya. Bagaimana mindset kita masuk ke mindset latihan. Nah, ini adalah fungsi dari latihan pembuka. Jadi kita perlu sangat-sangat memahami bahwa latihan kita tuh kalau misalkan kita lagi rusuh ya, rusuh tuh apa ya? Kita lagi buru-buru, kita lagi kalut pikiran, kita lagi banyak sekali permasalahan. Kalau kita olah nafas pada saat itu juga, ya pikiran kita nggak ada di situ gitu ya. Maka pikiran kita harus diundang dulu, diberi persiapan gitu ya. Semua masalah disimpan dulu di depan pintu, kita masuk ke sebuah ruangan di mana kita, ruangan pikiran gitu ya, ruangan berlatih gitu ya. Nanti pas udah selesai latihan, baru kita pikirkan masalah-masalahnya. Ya, jadi fungsi pertama adalah fungsi psikologi, di mana kita mengkondisikan pikiran kita untuk masuk ke dalam sesi latihan. Fungsi yang kedua adalah dia mengkondisikan energi kita, gitu ya. Kita ingin dari latihan satu ke latihan berikutnya itu meningkat, gitu ya. Banyak sekali yang saya lihat
ketika dahulu ya, berlatih itu bagus-bagus latihannya. Mulainya dari, anggaplah startnya dari nol, jebret gitu latihan, dan sangat-sangat baik latihannya. Tapi apa yang terjadi di latihan berikutnya, dia mulai lagi dari nol. Ketika latihan ketiga mulai lagi dari nol gitu ya. Tidak ada kesinambungan antara latihan satu dengan latihan berikutnya. Ini yang menurut kami itu kurang efektif. Waktu kita itu sangat berharga. Kita pun nggak punya waktu 8 tahun untuk berlatih setiap hari gitu ya. Yang kita punya mungkin hanya 10 menit, 15 menit. Yang kita punya mungkin hanya 20 kali tarikan nafas. Bagaimana 20 tarikan nafas ini selalu membuat kemampuan kita meningkat. Maka kita harus membuat latihan satu dan latihan berikutnya sebuah kesinambungan, sebuah proses yang berjalan mengalir gitu ya, menyambung gitu ya. Nah, ini yang dilakukan ketika awal-awal proses pembukaan latihan. Bagaimana kita mengkondisikan posisi mindset kita dan posisi energi kita itu set startnya itu di terakhir yang terbaik gitu ya. Latihan terbaik terakhir yang kita bisa. Ya, energi terbaik yang sudah kita latih dihadirkan kembali di saat awal latihan. Ya. Jadi tidak mulai dari nol. Kita selalu misalkan latihan pertama 0 sampai 10, maka ke latihan berikutnya itu harus mulai dari 10. Ya, turun-turun dikit 8 lah, jangan 0 ting. Ya, jangan sampai terlalu melorot gitu ya. Begitu. Ini jadi fungsi dari pembuka latihan. Sedemikian pentingnya gitu ya. Bagaimana dia akan mengkondisikan pikiran kita supaya kita bisa berlatih dengan sangat efektif, dan bagaimana dia bisa membuat kesinambungan, sebuah relasi hubungan latihan satu ke latihan berikutnya yang sangat-sangat nanti akan membantu kita melejit kemampuannya dalam waktu yang singkat ya. Karena di latihan kita ini kan pengennya latihannya sebentar, efektif, 12 kali latihan bisa nerapi, dan kemampuan kita bisa dirasakan, vitalitas tubuh kita meningkat, konsentrasi kita meningkat, bisa dirasakan dalam waktu yang singkat. Maka pembukaan latihan adalah salah satu fase pertama yang teman-teman harus pahami. Oke, itu apa fungsinya gitu ya. Kang, bagaimana caranya ya? Caranya sederhana sekali ya, sangat-sangat sederhana. Ya, sampai nah ini saya sama teman-teman suka mikir nih, kalau dikasih yang sederhana kok kayaknya kadang-kadang suka jadi remeh gitu ya, karena itu mah gampang, udah biasa, I've been there gitu ya, dan sudah melakukan itu, saya tahu teorinya segala macam, sehingga kadang-kadang kesederhanaan itu menjadi terlihat murah gitu ya, terlihat tidak penting gitu ya, padahal justru sebetulnya hal-hal sederhana ini mengandung menurut saya sih kedalaman ya. Nah, oke, kita mulai ya. Bagaimana memulai sebuah latihan? Yang pertama teman-teman, silahkan ambil posisi yang nyaman. Mau berdiri boleh, tangan taruh samping badan. Mau duduk seperti ini boleh, tangannya taruh di atas paha, terbuka ke atas. Mau sambil sila pun boleh. Yang penting semua tubuh kita rileks gitu ya. Ketika kita berdiri, ketika kita duduk, maka pastikan punggung kita, tulang belakang itu lurus ya. Jadi kalau saya ngadep ke samping, jangan bongkok gitu ya. Bongkok itu udah psikologisnya juga udah beda ya. Tegak gitu ya. Tegak kan, biasa tegak gitu ya. Posisi tegak juga akan memperlancar kita ketika ngatur nafas ya. Oke. Pertama, jadi ambil posisi yang sangat-sangat nyaman. Teman-teman bebas, tangannya mau begini, mau buka gitu ya. Apapun itu, relax gitu ya. Oke. Tahap pertama dalam memulai sebuah latihan adalah menarik nafas apapun itu. Bebas ya, nafas biasa aja dulu. Nggak usah nafas perut atau dada. Tariklah nafas yang dalam. Sedalam mungkin. Mau ditahan boleh, nggak pun boleh. Buang nafasnya sampai habis. Ketika buang nafas, teman-teman merasakan perjalanan udara itu dari dada dia keluar gitu ya. Sehabis mungkin. Maka apa yang terjadi, teman-teman itu akan merasakan sensasi ototnya jadi lemes gitu ya. Nikmati itu, set gitu. Tarik nafas lagi sampai 3 kali aja. Ya, kita biasakan untuk kasih target gitu ya, 3 kali aja. Tarik lagi sedalam mungkin, kemudian buang lagi nafasnya.
sehabis mungkin. Rasakan bahu melemas, jadi lemas ya, jadi rileks. Semua jadi rileks, dari atas biasanya jadi rileks ke bawah, saat gitu. Kemudian setelah 3 kali mulai ambil nafas perut. Ya. Nafas perut, tarik perlahan lewat hidung, kembungkan perutnya. Setelah maksimal langsung buang lagi lewat hidung. Saat masih rasakan pergerakan itu. Teman-teman akan bisa dengan sangat mudah merasakan sensasi bahwa pikiran kita makin turun, bukan makin hilang ya, makin tenang, makin tenang, makin tenang. Kayak kita naik dari atas gitu ya, turun tangga teng, 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 gitu ya. Rasakan sensasi psikologis itu saat gitu. Setelah kita dapat itu, ya sama targetin aja 5 kali nafas aja. Jadi kita nanti badannya terbiasa cepet gitu ya. 5 kali nafas. Ketika nafas pertama selesai, buang habis. Nafas kedua lebih tenang lagi. Kemudian teman-teman berdoa. Ya. Doanya bebas. Yang penting misalkan contoh, ya Allah, saya ingin saya berniat kali ini latihan semoga bisa maksimal, semoga bisa bermanfaat. Silahkan gitu ya, mau dipakai Al-Fatihah atau mau pakai bebas kebiasaannya apapun gitu ya. Yang penting kita berniat mau berlatih, sehingga kita tumbuh kesadaran bahwa apapun yang kita lakukan itu bismillah gitu ya, kalau muslim ya. Ini semuanya bukan kita kok yang jago gitu ya, bahwa kita tuh hanya bagian kecil saja gitu ya. Tak munculkan itu, kesadaran itu munculkan, berdoa dengan setulus-tulusnya bahwa saya akan 2 ya. 1, berusaha maksimal dalam latihan kali ini. Yang kedua, semoga latihan kali ini penuh dengan manfaat, gitu ya. 2 yang kita pegang itu setelah kita jauh-jauh tenang ini dalam 5 kali nafas tenang, maka mulai nafas dada. Tarik perlahan lewat hidung, kembungkan dadanya, ditahan dulu, terus buang sampai habis. Ingat, ketika nafas perut harus buang sampai habis. Ketika nafas dada harus buang sampai sangat-sangat habis. Ini penting. Ya. Ketika nafas dada sudah mulai dinaikkan, maka teman-teman mikirnya adalah bayangkan gitu ya, atau rasakan kembali sensasi latihan terakhir yang paling bagus yang pernah Akang dan Teteh lakukan. Ya, kalau ini latihan perdananya teman-teman, pelatihan perdananya Bapak dan Ibu, dulu-dulunya belum pernah latihan nafas, maka pada saat itu teman-teman mengazamkan gitu ya, meniatkan dengan sangat-sangat saya mau latihan semaksimal mungkin pada saat ini, gitu ya. Itu dimunculkan ketika mulai nafas dada. Maka ketika kita lakukan itu, teman-teman mungkin akan instan merasa merinding, jres gitu ya. Kadang-kadang langsung kerasa, kalau udah biasa ya, padat-padat kerasa ngumpul. Kadang-kadang energinya sudah mulai memadat sendiri, ngumpul sendiri, dan itu akan sensasinya akan sama persis dengan latihan terakhir yang teman-teman paling dahsyat, gitu ya. Nah, bayangkan terus visualisasi sejelas mungkin, gitu ya, seterasa mungkin, dan itu maka energi akan langsung pada saat itu, gitu ya, langsung pada kualitas terakhir itu, ya. Itu dipertahankan terus, perhatikan terus, ya sama tadi, kita target juga 5 kali nafas, maka dalam nafas kelima kita sudah siap untuk memulai latihan, gitu ya. Jadi saya ulang lagi, tanpa penjelasan yang panjang gitu ya, kalau tadi kan sambil dijelasin. Jadi ketika kita memulai latihan, tarik 3 nafas biasa, ya, buang sampai habis, rasakan kendurnya, rileksnya, kendurnya otot-otot, rileksnya otot-otot, makin tenangnya kita, gitu ya. 3 kali nafas biasa. Disusul dengan 5 kali nafas perut yang buangnya harus sampai habis. Pada saat itu teman-teman merasakan pikirannya makin tenang, makin fokus, makin dalam, makin dalam, makin dalam, sehingga sangat siap untuk berlatih. Pada kondisi itu teman-teman berdoa. Ya. Konteks doanya silahkan bebas. 2 yang kayak kita sarankan, bahwa teman-teman saat itu berniat akan berlatih semaksimal mungkin. Dan kedua, semoga latihan teman-teman, latihan kita pada saat ini membawa banyak manfaat. Itu minimal 2 doa yang kami sarankan, gitu ya. Sisanya silahkan, mau bismillah, mau panjang, mau pendek, silahkan, gitu ya.
Kemudian disusul dengan 5 kali nafas dada. Ketika nafas dada yang buang sampai habis, teman-teman langsung merasakan kembali energi terakhir yang paling dahsyat teman-teman pernah latih. Merasakan kembali sensasi, visualisasi kembali sensasi latihan terakhir yang terbaik. Maka dalam 5 kali nafas, teman-teman akan merasakan sekali energi itu akan muncul dan kondisinya sudah sama persis dengan latihan terakhir, gitu ya. Itu tips dan trik bagaimana memulai sebuah latihan sehingga latihan yang satu bersinambung dengan latihan berikutnya. Sehingga kita akan berusaha, ini akan menjadi key points banget bagaimana latihan kita menjadi sangat-sangat efektif. Ya, itu pada video berikutnya kita akan sambung dengan bagaimana sih kita menutup sebuah latihan. Ini juga bagian yang sangat-sangat penting, yang juga sederhana, tapi kadang-kadang banyak sekali yang mengabaikan, sehingga ya latihannya jadi nggak terlalu efektif, gitu ya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Saya Muhammad Ashari, undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.